kan? Yesus bisa, Yesus Yesus ada. bisa. Iya, di hadirat Tuhan. Kan begitu. Jadi intinya begitu, Yesus turun ke bumi dengan kemanusiaannya begitu. Loh, memang dia difungsikan untuk ke dunia, Ya, menjadi mana dalilnya manusia, dia diturunkan ke dunia? menyelamatkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya ya sudah jelas tuh dinubuatkan Mana jelas mana? di Matius Aku buka di di mana sini mana? namanya? Matius berapa? Dalilnya Saya sudah tanya, ada. reptil. Sekarang saya mau nanya itu, sekarang Isa Aku Al-Masih belum ada di mana? selesai pertanyaan aku. Aku belum selesai Katanya kamu pertanyaan tadi aku. kan tidak bisa manusia di dalam hadirat Tuhan, Yesus bisa. Nah, sekarang Isa Al-Masih di belum mana? selesai pertanyaan aku, belum selesai pertanyaan aku. Nanti dulu pertanyaanmu, kepanjangan pertanyaanmu. Oh, ini enggak tahu Sekarang mau diskusi atau tanya apa. gantian dong. Kan dua arah belum diskusi. kelar pertanyaan saya. Gantiannya gimana? Pertanyaanmu yang mana yang belum kelar? Lah kan tadi itu. Apa yang belum kamu Kan jawab? sudah dijawab satu. Iya, di mana dalilnya katanya kamu itu Yesus turun ke muka bumi dengan kemanusiaannya menjadi Tuhan. Loh ya sudah itu jadi Tuhan itu. Di mana? Sudah dijawab John tadi. Mana dalilnya Lukas mana? 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Tuhan. Ya kan, juru selamat di kota Daud. Di mana di situ dikatakan hari ini telah lahir Tuhan? Loh, kok dikatakan udah ayatnya sudah dibaca. Kau baca itu ayatnya. Ya, aku udah baca. Kau minta dalil dikasih, kamu nggak mau baca. Gimana hari tuh? Ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan sampai habis. Gimana kamu sampai habis? Kristus. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lah ya sudah. Kamu mau apa lagi? Kristus itu apa artinya? Kristus itu juru selamat. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Menghapus dosa manusia. Udah luar biasa. Bang JJ, Kristus itu bukan juru selamat, Bang JJ. Arti dari penghapus itu orang yang diurapi, itu Kristus. Kristus itu Mesias. Kristus itu orang yang diurapi. Betul tidak saya? Salah. Oh loh, kesalahannya di mana? Datanya jelas. Salah. Penghapus yang benar. Penghapus papan tulis. Nah, itu artinya Al-Masih apa? Penghapus papan tulis. Kristus artinya. Gantian sekarang. Isa di mana? Ayo. Jawab betul. Arti Kristus itu reptil apa? Artinya Kristus. Isa sekarang di mana? Tunjukkan saya. Isa yang mana kau pertanyakan? Isa kamu, Al-Masihmu. Hah? Isa Al-Masihmu. Isa Al-Masih. Ya. Nabi Isa alaihissalam atau Isa Al-Masih? Isa Al-Masihmu di mana? Di Al-Qur'anmu. Nabi Isa alaihissalam telah diangkat naik. Naik kemana? Naik ke gunung atau naik kemana? Boleh juga. Yang benar dalilnya dikasih. Kau minta dalil dikasih dalil. Sekarang aku minta dalil gantian. Kau diangkat di mana? Coba dalilnya mana? Dalilnya mana? Sabar. Diskusi kok loncat-loncat abangku. Dalil. Ini kan tentang Isa. Dia tanya tentang Isa, sudah tak jawab. Belum tuh. beres Sekarang giliran aku tanya. Belum beres. Gantian lah satu-satu. Pertanyaan tadi belum beres. Kristus itu artinya apa? Kristus itu bukan juru selamat. Arti dari nanti reptil dulu. Sama. Kalau nggak terima udahlah. Bukan nggak terima, datanya jelas. Kristus itu orang yang diurapi. Mesias, Kristus itu. Sekarang kamu buka An-Nisa ayat 158. Buka di situ. Surah An-Nisa ayat 158. Buka. An-Nisa surat ayat 158. An-Nisa 158. Terus bilang apa? Bacalah, kamu kan tahu baca kan? Iya. Tadi aku yang baca, sekarang kamu yang baca. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Lah ya ke hadiratnya. Nah, terus
Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, berarti di hadiratnya Allah di mana? Katanya tadi nggak bisa di hadiratnya. Siapa yang bilang nggak bisa? Yang benar di langit kedua apa di hadiratnya? Siapa yang bilang nggak bisa tadi? Kan kamu. Ini sejak kapan dasarnya. Aku bilang nggak bisa? Sejak kapan? Loh, tadi kan dia bilang bisa nggak manusia diangkat rohnya di hadiratnya. Saya mau tanya, aku ngomong Isa di sini di hadirat Allah ini berserta tubuhnya, kan dia diangkat dengan tubuh fananya ini. Gimana? Terus? Tubuh fananya di mana ini? Di hadirat Tuhan ini gimana ini? Apanya yang kau cari? Apanya yang kau cari Isa ini? Iya, di hadiratnya ini dengan tubuh apa? Maksud kamu ke hadirat tubuh apa yang kamu cari? Ini diangkat, ketemu Allah langsung di hadiratnya, dia dengan tubuh apa? Tubuh manusia pasti hancur. Pertanyaannya ini dengan tubuh apa dia? Ya sudah pastilah tubuh manusia diangkat naik. Diangkat naik, berarti ke hadiratnya tubuhnya dia nggak hancur. Ya itu kalau soal itu memang. Nabi siapa yang ada di hadiratnya sekarang selain Isa? Coba. Rasulullah lah. Mana dalilnya Rasulullah di hadiratnya? Mana dalilnya? Oke, tunggu. Habis ini aku yang bertanya sama kamu lagi ya. Iya, boleh, silakan. Yang lain dibawa makan dulu ya. Yang belum makan dulu. Iya. Yang ngantuk boleh buat kopi dulu gitu. Iya Bang John, iya Bang John juga jangan lupa minum Bang John. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kau sudah melakukan jamuan kudus belum hari ini, John? Melakukannya setiap mengingat Yesus kita perjamuan. Saya tanya kau, Ridwan. Setelah teman-teman ya John ya. Ayo udah lanjut. Ridwan, kau jawab pertanyaan saya. Apa kau lempar-lempar pertanyaan? Pertanyaanku pun belum kau jawab, John. Kau yakin masuk surga tidak? Kau yakin masuk surga enggak? Itu mudah saya jawab. Saya tadi apa mudahnya? Apa Anda tidak jawab? Apa? Yakin gimana? Dengan izin Tuhan. Katanya insya Allah. Jika Tuhan mengizinkan, kita kan dalam maha kuasanya. Kita kan dalam maha kuasanya. Dengar, kita kan dalam maha kuasanya. Berarti belum yakin tuh, belum pasti kan? Loh kok belum yakin? Belum pasti kan? Loh kok belum yakin? Itu belum ya. Atas izin. Woi. Itu namanya belum yakin. Justru itu namanya berserah diri. Bagaimana Tuhan saja. Berarti belum yakin, belum pasti. Loh kok belum pasti, gimana sih? Kan izin Allah. Mana ada bisa masuk surga dengan cukup diimani saja? Kayaknya si siapa reptil ini butuh 10.000 tahun, John. Apanya? Dari jawabannya. Jawabannya itu simple banget, simple di langit keberapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Simple jawabannya itu. Pertanyaannya apaan itu? Nabi Muhammad di mananya Allah? Kalau Isa di hadirat Allah, ya kan? Kalau Nabi Muhammad di mananya? Kamu ngomong apa tadi? Ya kan? Kamu ngomong apa? Di mana Nabi Muhammad? Kalau Nabi Isa? Enggak, kau bilang tadi tolol? Apa? Siapa yang bilang tolol? Enggak ada Bang. Yang bilang tolol dulu siapa? Salah dengar. Enggak ada yang ngomong kok bilang tolol.
Gimana sih? Baper dia. Kamu jangan baper. Enggak baper, enggak baper. Ya namanya manusia biasa, pendengarannya kadang benar, kadang jangan enggak. suuzon, jangan suuzon, jangan suuzon. Iya, jangan suka suuzon gitu loh. Saya pakai coba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu asyhadu alla Yesua Hamasia. Ayat bukan asyhadu. Iya, gimana? Sudah jelas itu Isa Al-Masih di hadirat Allah. Makanya sembahlah Allah Tuhan Isa Al-Masih, begitu loh. Sembahlah Allah Tuhan Isa. Loh, sembahlah Allah dalam Isa Al-Masih atau Yesua Hamasia. Siapa itu Allah? Itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Allah itu siapa? Di hadiratnya di sebelah kanan Bapa. Iya. Oh, ini lampai. Kok lampai beda suaranya? Kalau nggak ada bilang nggak ada aja, jangan maksa bang. John 10.000 tahun nggak ada John. Siapa yang mana? Yang mana? Nabi Muhammad belum diangkat kok, gimana? Aku udah jawab tanda asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu apa itu? Bukan ayat itu. Kau coba. Nabi Muhammad kapan syahadatnya? Saya mau tanya. Kau baca, kau tahu syahadatnya Nabi Muhammad bagaimana? Ya, coba syahadatnya Nabi Muhammad gimana? Nah, ya kau yang aku tanya gimana? Lah saya nggak muslim, yang muslim ke kamu kok. Kan aku udah tahu. Kamu terangin dong. Kok saya tanya saya lah, Kak. Aku udah tahu syahadatnya. Enggak gimana toh. Aku udah tahu. Ngapain lu nanya syahadatnya kalau nggak diimani? Loh. Hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Kau utus. Nah itu syahadatnya Yesus. Ini yang mana lagi diri Tuhan ini? Itu loh Pak, sudah diterima itu, terima Yesus itu sudah. Apa-apa, kamu terima sebagai nabi, tidak apa-apa. Tetapi bahkan saya itu sudah dijawab Yesus sendiri. Perhatikan, kita ya kan? Islam itu memang mengimani saya bahwa mengimani sekali beliau saya. Itu adalah nabi. Nabi Tidak itu nabi. Muslim lah saya kalau saya. Kamu mau mengimani Yesus. Dia nabi, tidak apa-apa, ya. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyatakan itu, menanyakan kepada para muridnya tentang siapa sebenarnya Yesus. Perhatikan, Yesus bersabda, berkata kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku? Muridnya menjawab, ada yang berkata engkau adalah nabi, ya, ada engkau Elia, ada rasul. Ya, Yesus diam aja, nggak apa-apa, ya kan? Tetapi balas bertanya, menurutmu siapakah aku? Engkau adalah guru dan Tuhan. Tuhan, boy, Tuhan. Katamu tepat. Sejak kapan jadi Tuhan? Iya, ya kan? Sejak kapan dia mengakui Sejak Tuhan? kapan? Ya sudah itu. Kemudian lagi muridnya, perhatikan lagi muridnya, yang satunya lagi, yang namanya Thomas. Ya kan, nggak percaya, terus ditanya, menurutmu siapa? Sejak ya kapan kan? Engkau adalah Tuhan dan Allahku. Menurutmu itu tepat sekali loh. Gimana? Tuhan itu Matius yang bilang Tuhan dan bukan Yesus. Loh, itu ada tulisan Allahku juga. Ayo, apa yang salah? Itu dikatakan tepat. Kalau masih kurang lagi, ya sudah jelas, kamu masih melintir, ya. Oh Tuhan, itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kalau dia dikatakan dia adalah Tuhan dan Allahku, kamu mau kemana lagi? Terus mana dia mengatakan Tuhan Allahku? Di mana dia mengatakan itu? Di mana dia mengatakan itu? Kau yang kamu cari Thomas. Kamu cari Thomas. Tuhan.
nggak percaya udahlah. Kau yang pelintir-pelintir ayatmu sendiri. Kok pelintir? Tuhan dijadikan Tuhan. Memang kurios itu artinya dengan teos itu sama. Siapa yang bilang nggak sama? Kenapa kau nggak manggil teos? Iya, bahasa Yunaninya itu artinya dia bahasa Indonesia kan Tuhan. Lah ngapain kamu nggak sembah Rob? Kok dia Tuhan juga artinya. Alamu namanya Robi apa Allah sebenar? Kamu ini. JJ ini paham Al-Quran jadi loh. Tuhan. Iya. Kenapa Robi jadi Tuhan? Ayo. Kacau kan kamu? Mana sejak kapan KBBI menggunakan kata Allah sebagai Tuhan? Kau cari di Google. Sejak kapan KBBI dijadikan Ridwan untuk kau cari di Google. kan merujuk ke KBBI. Ridwan kau cari di Google. Merujuk ke KBBI. Ridwan bahasa Arab ya beneran. Bahasa Indonesia sejak kapan bahasa Indonesia itu menyebutkan Allah itu dalam bahasa Indonesia nggak ada. Saya mau tanya kamu sekarang gini aja, Ridwan. Kamu ngerti bahasa Arab? Indonesia itu Tuhan atau enggak dewa Allah. Kalau bahasa Allah itu bahasa Arab, boy, bukan bahasa KBBI itu. Harusnya kau bahasa Arab bukan bahasa Islam. Harusnya kamu teos. Krios. Bahasa Islam bukan bahasa Arab bukan bahasa Islam. Ya kan? Bener kan? Sakit ini orang. Bahasa Arab apa bahasa Islam? Islam itu apa? Aku tanya dulu, Islam itu negara atau agama? Saya tanya kata Allah itu berasal dari mana? Arab atau Islam? Arab. Ya Arab kan, bukan klaim pihak kan? Kinder Creamy, camilan yummy yang Iya. Betul. Oke, ini bahasa Islam. Jadi sebuah bahasa bukan siap. milik satu buah agama. Siap. Lanjut itu tuh. Iya, siap saudaraku. Ya John, izin ya John ya. Pak JJ izin, teman-teman semua izin saya bicara. Ya di sini saya mau menjelaskan arti apa literasi yang pernah saya baca ya, karena saya juga bisa dikatakan fakir ilmu dalam keilmuan Islam gitu ya. Tapi setidaknya saya membaca literasi yang perlu saya ketahui gitu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan. Jadi Al-Qur'an itu dikenal atau dipahami oleh teman-teman Kristen dan kita semua mungkin mengiyakan kalau Al-Qur'an itu diwahyukan setelah kelahiran Yesus Kristus atau Isa alaihissalam ya, Nabi Isa gitu, atau Isa ibnu Maryam gitu. Jadi kelahiran Kristus. Nah terus diwahyukan setelah kelahiran Yesus dan mengulang kembali pertanyaannya. Jadi orang yang salah paham bahwa Islam muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dari saat ini ya, ketika Al-Quran diwahyukan dan Nabi Muhammad SAW adalah pendiri Islam.
itu sebenarnya kurang tepat. Kalau Nabi Muhammad itu pendiri Islam itu kurang tepat. Menurut yang saya baca ya. Karena apa? Islam itu sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam berdiri di muka bumi gitu. Nah, lalu Nabi Muhammad menyempurnakannya dan menutup para nabi. Nah, nabi penutup dan terakhir. Terus ada sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 124.000 yang diutus di muka bumi, 25 diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, yang termasuk Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Musa, Yesus, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sebelum Quran diwahyukan, orang Islam harus mengimani para nabi pada masa itu. Oke, pada masa itu ya. Tidak ada muslim yang benar-benar muslim apabila dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, sebab belum benar keislamannya bila seorang Islam itu tidak mengimani para nabi terdahulu. Ya Bang Adrian ya. Jadi jika ada seorang berkata bahwa ia tidak beriman kepada Yesus, maka ia bukan seorang muslim. Yang dimaksud Yesus di sini Isa alaihissalam ya. Itu karena salah satu nabi yang harus diimani. Oke, sampai sini John, ada pertanyaan John? Sampai sini ada pertanyaan? Ya itu kan versi Witoto ya, nggak masalah. Oke. Boleh dilanjutkan ya? Ya. Oke. Gini John, pada masa Yesus, seperti yang disebutkan Gospel Yohanes atau kitab Injil yang terdapat di Perjanjian Baru, John. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi sekarang adalah masanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, John. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan yang datang kepada Tuhan kecuali dengan jalan yang ditunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya John dan teman-teman Kristen tidak mengimaninya. Itu poinnya John. Oke. Sampai sini ada yang dipertanyakan John? Kita santai aja. Ya gini, yang setahu saya ya bahwa tidak ada nabi di luar Israel. Jadi terakhir adalah kedatangan Mesias, itu adalah terakhir gitu. Nggak ada lagi yang lain-lain gitu. Jadi mau di luar Israel nggak ada gitu. Jadi mentok di Yesus gitu. Jadi nggak bisa diterima yang di luar Israel. Oke John, kalau gitu saya ada pertanyaan nih John. Yohanes 16, 12 sampai 14. John, tolong dibacakan John. Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai 14. Oh, ini. Nanti kita lihat itu kemana arahnya gitu. Maksudnya coba menurut versi. Ini udah sering ditanya Bang Toto, udah pusing. Oke. Silahkan. Itu tidak ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Bible. Enggak, saya nggak mengatakan itu loh, John. Iya. Saya nggak mengatakan itu. Coba baca terus, dulu. Yohanes 16 ayat 12 kan. Ya terus maksudnya kenapa di bawah ayat ini? Ya baca dulu John. Ini kan ayat Bible kamu. Bagaimana? Mau tanya saya jelaskan ayat ini atau gimana? Iya, coba John bacakan terus. Ya, ini menceritakan tentang Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Bang, yang akan mengajarkan orang-orang Kristen untuk percaya, untuk setia sama Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai gereja-gerejanya gitu loh, sampai saat ini gitu loh. Seperti itu. Bukan manusia atau apa ya, pribadi, roh gitu.
yang menyertai orang Kristen. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Adrian atau Bang Arpal silakan tambahin. Santai, kita diskusinya santai aja. Ya, maksudnya biasanya ayat ini dipakai misalnya nandar dan lain-lain, Bang. Saya mau Iya, Cung. Iya. Oke, ini gini, Bang Adrian gini. Iya, gini. Biasanya kan ayat ini dibawa sama Nanda dan kawan-kawan yang lain. Oke. Iya, gini John. Tadi kan John bilang tidak ada nabi di luar Israel ya. Artinya apakah Yesus ini nabi terakhir dari Bani Israel? Atau ada lagi nabi yang lain? Mesias. Gak ada lagi. Karena gini loh bro, Tuhan itu sudah mengutus nabi-nabi sama Israel nih berkali-kali. Mereka gak mau bertobat. Nah terakhir diutus Mesias, anaknya sendiri, anaknya Elohim gitu loh, untuk menyelamatkan manusia. Itu loh. Iya, artinya setelah Yesus ini apakah ada nabi lain? Tidak ada lagi, kecuali Nabi Luga mungkin. Oh, berarti itu penutup ya, penutup bagi nabi para. Jadi Yesus itu penutup nabi. Kalau yang sudah sempurna itu sudah turun, ngapain lagi yang nggak sempurna diturunkan? Yes, benar. Itu loh. Tapi di sini di Yohanes 16 ini masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Roh kebenaran datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ya, itu betul. Itu namanya Roh kebenaran atau Parakletos, yang di dalamnya terkandung ya yang bisa mengajar. Dia kan artinya mengajar, menolong, ya memberikan hikmat kepada manusia itu, pengetahuan, roh takut akan Tuhan. Nah, maka dikatakan di dalam ini adalah pemenuhan daripada nubuatan di dalam kitab Yesaya itu, Yesaya 11, yang berusia adalah sang tunas yang akan dilahirkan dari Isai, akan melahirkan ya, membawa roh kebenaran ya, roh hikmat, roh takut, ada 7 di sana. Makanya nanti pertanyaan ada roh ke-7 roh Allah, nanti datangnya ke sana nanti ya. Iya, silakan. Sabar, aku mau bertanya dulu satu nih sama Arpal. Mau ya, ya. Rasul dia 12 bulan. Iya. Bang Arpal, kau kenapa nggak ganti fotonya Bang Badar? Ya, jawab dulu. Oh, ganti sudah. Apa? Udah jawab tadi itu. Akan datang. 12 murid itu rasul. Rasul. Dari Yesus.
Maksudnya Ya, pengertian nabinya beda. Nah, kalau nabi itu dia mengabarkan akan hadirnya Sang Mesias. Tetapi Rasul itu mengabarkan Mesias telah lahir, sudah hidup bersama-sama dengan kita. Dialah Yesus, begitu. Sama. Iya. Ayo kita salibkan bareng-bareng yuk. Setiap nabi menubuatkan kedatangan Mesias, Musa, Yesaya, gitu loh. Setelah Mesias datang ya sudah selesai. Perbedaan nabi dan rasul apa, Bang? Bilang Bang JJ. Kalau nabi itu masa sebelum Yesus lahir, maka tugasnya nabi itu menubuatkan, memberitakan bahwa Sang Mesias itu akan lahir. Kalau rasul itu setelah masa Yesus lahir, tujuannya mengajarkan pengajaran tentang pengajarannya Yesus, begitu. Berarti Yesus bukan nabi, Pak JJ. Yesus itu Sang Mesias, dia langsung, dia sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya abang mau mengatakan dia rasul, nabi boleh. Nabi rasul boleh, ya kan? Tetapi yang lebih tepat adalah dia adalah Tuhan dan Allah. Udah. Nabi tadi sebagai apa ke Pak JJ? Saya kira si John loh, si Arpal yang ngomong ini. Nabi itu mengajarkan, ya. Dia mengajarkan segala sesuatu firman Allah, ya kan? Begitu. Yesus mengajarkan memberikan kabar. Memberikan kabar, iya, memberikan kabar baik, ya. Nah, iya, rasul juga mengajar sama. Gini Pak JJ, ya udah terserah lah mau Pak JJ atau John yang jawab. Tadi kan ada statement John kalau para nabi itu yang diakui di iman Kristen itu yang turun di Bani Israel, ya kan John ya? Di luar itu tidak diakui kan? Ya, sedangkan di sini John, di dalam Alkitab sendiri itu ada nabi yang bernama Eber. Tahu nggak John nabi Eber? Eber siapa Eber? Eber itu kalau di Al-Quran itu Nabi Hud. Kalau di Alkitab itu aku baru dengar ya kamu Eber. Baca lagi Alkitab. Eber bukan Bang nabi, John nggak tamat, Bang John nggak tamat. Bukan nabi bro, Eber itu. Itu kalau nabi di itu mulai Hud, nabi itu mulai dari Musa bro. Itu anaknya Sem Eber itu. Nabi itu mulai dari Musa bro. Iya, beliau itu diutus kepada kaum sebelum Musa belum ada nabi di daerah Yaman, Jazirah Arab. Beliau bukan Bani Israel dan diutus untuk bangsa Arab, John. Iya, itu versi Islam lah, silakan. Sebelum Musa belum ada nabi, Bang John. Belum. Mulai dari Musa. Kalau Adam apa, Bang John? Adam manusia pertama, dia mau kemana kan belum ada orang yang dilahirkan. Nah, ini juga ada lagi nih John. Nabi Madian. Bukan. Nabi Yitro. Kalau di Al-Quran itu Shuaib. Saudara bapaknya ini ya. Musa ya. Mana mertua ya? Itu John. Itu diutus untuk penduduk Madian dan Aika, dan diutus untuk bangsa Arab loh John. Di luar sebelum itu urusanmu. Itu urusanmu lah bro. Itu di dalam Alkitab. Iya, Yitro itu mertua Musa bro. Mertuanya Musa, betul. Iya, artinya kan di situ Yitro ada, di Alkitab pun ada. Dia bukan nabi. Nabi itu untuk orang Israel saja bro, nggak ada untuk. Nabi itu untuk mengingatkan orang Israel supaya
Berarti kepada Anda Yahweh. itu mengimani nabi-nabi yang hanya ada di Israel gitu ya? Iya, gitu. Sedangkan hamba Tuhan bukan hanya di Israel, Banjon. Jadi gini Apa Bang, sih? kalau di Al-Quran semua dinabikan. Jadi artinya nabi dan rasul hampir disamakan, ya kan? Oh, enggak, Jadi Pak. banyaknya Beda. nabi dan rasul hampir ratusan ribu. Nah, itu sampai pusing kepala nanti kalau Nabi itu ratusan ribu, Pak. Tapi kalau rasul yang Iya. kita imani itu hanya 25. Artinya Yang rasul wajib itu diimani. dia yang menerima wahyu. Itu yang wajib diimani ada 25. Boleh tanya Bang Adrian? Bahkan Boleh tanya Bang Adrian? Sedikit saya tambahin John, sedikit John. Yang tadi lanjut yang tadi. Jadi kalau misalkan Bang John ini mengimani hanya nabi-nabi yang turun di Bani Israel, terus di tempat-tempat lain seperti apa John? Tidak ada nabi, tidak ada rasul gitu. Terus antah berantah gitu John. Alangkah tidak adilnya Tuhan ini John. Bahkan ada saya mau tanya juga ini. Itu nabi dan rasul segitu banyaknya, itu diutus kemana? Kok nggak sampai ke Indonesia gimana? Coba. Loh, banyak Pak. Kalau gini Pak JJ. Kan gini ya. Di Al-Qur'an kan dikatakan, ya kan? Tidak akan suatu daerah itu diazab jikalau tidak diturunkan nabi di tempat itu. Nah, sekarang di Indonesia kan belum ada diturunkan rasul. Nah, kenapa kok buahnya segitu banyak kok nggak ada ke Indonesia? Kak, siapa? Ajaran siapa? Nabi Nuh juga dari Indonesia. Setiap nabi kan diberikan kitab, Pak. Saya artikan kita nabi dan kitab. Tidak, Pak. Sadar. Ini tunggu Bang Ucil, tunggu Bang Ucil. Kitab di mana ada? Sebentar. Coba. Sebentar. Karunia nabi dan kitab, coba nanti kasih ayatnya. Bahkan tunggu Bang John. Arpal, kau pengikut jagal, kenapa kau jawab? Tunggu Bang John. Pak JJ, bahkan ada utusan itu yang tidak ada umatnya. Sam'un. Nah benar. Itu nggak ada umatnya dia. Tapi bukan berarti dia nggak ada tugas. Bukan berarti dia nggak ada tugas. Apa tugas? Lanjut Bang Ucil. Apa tadi saya lupa. Oh iya, tentang itu. Jadi kenapa di Islam itu beratus ribu nabi? Karena ya untuk menyebarkan agama Allah, agama tauhid itu kan ya di seluruh dunia. Kalau hanya di bangsa Israel atau di bangsa Mekah di Arab saja, terus negara-negara lain seperti apa gitu loh. Ya, sekarang memang kita berandai-andai dulu. Kira-kira kalau di zaman itu, ya kan, dengan Nabi sampai tahun keberapa itu, jumlah manusianya kira-kira berapa? Dibanding jumlah nabinya banyak mana, coba? Iya, ketika Nabi itu berjumlah ratusan puluh ribu, bukan berarti dalam satu dekade, Pak JJ. Termasuk juga kan Nabi 25 Nabi dan Rasul ini kan beliau bergiliran pada masanya gitu loh, enggak ada memang yang satu zaman seperti Yohanes itu siapa Yahya Isa itu kan kalau di Alkitab itu kan Yohanes, kalau di Al-Quran itu kan Yahya dan Isa itu kan satu zaman dan Harun.
ada yang sejaman. Ya. Tapi ada kalau, juga kalau di kita itu kan Yosua itu bukan nabi. Ya kan? Bahkan yang nabi yang memiliki umat itu ada yang umatnya lenyap, nggak tahu kemana. Bang Jeje. Kemana? Ya itu. Yang di kota yang sekarang viral itu, yang di kota rumah tembak lo ya. Nabi Lut itu. Bang Jon. Apa itu ya? Itu Nabi Lut. Umatnya itu nggak ada yang bisa ilmuwan yang tahu kemana penghuninya. Arpal, kau udah ngantuk itu. Bang Jan kurang saya belajar. googling aja. Waduh. Iya. Aduh. Arpal, kamu ngomong apa tadi, Arpal? Ya, diulang. Mestinya kamu menyimak, dan setelah komalnya rungkat, kamu cari. Arpal, gini aja lu Apa sih? Arpal. Ya, kamu percaya di surga itu kira-kira, ya kan? Masuk surga itu tempatnya bagaimana sih? Surga itu tempat apa sih? Nah, apa cuma kenikmatan aja di sana? Coba Bang Adrian. Dilanjutkan Bang Adrian. Kamu, Bang Adrian, sebutkan ratusan nabi itu namanya satu-satu disebutkan. Hafal nggak? Oh. Saya hafal. Mau tanya ke saya nggak, John? Apa ya? Ini loh, nabi versi Islam kan? Oh iya. Nabi versi Islam itu gimana? Nabi katanya ini... katanya gini, sabar. Katanya sebelum Islam ada, sudah ada Islam. Sebelum Nabi Muhammad ada, sudah ada Islam. Oke, gini John. Gitu. Yang tertulis atau yang kita harus imani di dalam Islam itu ada 25 nabi rasul, nabi dan rasul. Jadi jabatannya ini dua, John. Dia nabi dan dia rasul. Kalau nabi, dia hanya mengajarkan setara ustadz, misalkan ini ya perumpamaannya, hanya mengajarkan. Tetapi kalau rasul, dia menerima wahyu, John. Walaupun tidak sebanyak nabi-nabi yang menerima wahyu seperti Musa, Nabi Muhammad, ya kan? Nah, saya sebutin nih John satu-satu, John ya, khusus buat John nih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 25 nabi ini, John, dari 1 sampai yang terakhir Nabi Muhammad, ini hanya menyembah kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, John. Sampai sini ada pertanyaan, John? Pertanyaannya yang wajib diketahui. Kenapa wajib diketahui? Karena itu membawa nabi besar. Ya, membawa itu nabi-nabi besar ini.
Nabi dan membawa rasul. Ada yang membawa wahyu Pengertian dan tadi nabi apa, rasul apa? Toto coba. Perbedaan nabi dan rasul. Ya. Jadi rasul itu yang menerima wahyu. Pak Rasul menerima wahyu. Terus ada yang hanya nabi, ada yang nabi nggak menerima wahyu. Nabi dan rasul. Ya, artinya nabi apa, rasul apa? Coba. Iya, perbedaan nabi dan rasul itu, nabi itu setara pengajar. Ini kayaknya udah ngantuk nih Witoto sama Arpal. Jadi gini Bang Jeje. Yang pengajar itu rasul apa nabi? Ayo, Bang Jon, ini ilmu Bang Jon. Tidur. Gini, dengerin dulu. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Sementara rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti contohnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Daud dengan kitabnya Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'anul Karim. Seperti itu Pak JJ. Oke, kan tadi dikatakan bahwa kalau nabi ya mendapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad dia nabi apa rasul yang benar? Beliau nabi dan rasul. Tuh. Sama seperti Musa nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul. Berarti semua nabi dan rasul nih. Iya, yang 25 ini nabi dan rasul. Oh, nabi dan rasul. Dia bisa menjabat nabi, dia juga mendapat rasul. Berarti iya. dua. Jadi jabatan tertinggi itu adalah rasul. Rasul sudah pasti itu nabi, tapi nabi belum tentu dia rasul. Nah, beda di kekristenan. Kalau di kekristenan antara nabi dan rasul itu beda jabatannya itu. Ya, berbeda memang. Ya. Makanya jadi rasul sering itu, rancunya di sana. Iya, rasul itu kan manusia terpilih yang menyampaikan wahyu kepada umat. Coba kalau di kekristenan gimana? Ya, jadi kalau zamannya Nabi, ya Nabi itu diberikan karunia dia bisa berinteraksi, menerima langsung dari Tuhan, ya. Jadi dia menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias. Tapi setelah rasul itu setelah zamannya Yesus, artinya Mesiasnya sudah lahir. Maka tugasnya rasul adalah mengajarkan berita tentang Injil keselamatan. Itu. Nah, makanya kenapa 12 murid Yesus ini dikatakan rasul, sedangkan dia bukan nabi gitu loh. Iya, dia bukan nabi karena dia nggak berbicara langsung dengan YHWH. Kan dia di bawahnya Yesus. Itu Sang Mesias sudah lahir. Iya, dalam Yesus itu tadi. Nah, ketika dia dikatakan rasul, apakah dia menerima wahyu dari YHWH atau dari Tuhan? Atau dia menulis kitabnya sendiri seperti Paulus? Dia menulis ya sejarah ya, firman, perkataan. Kita catat ya, sejarah. Sejarahnya Yesus, silsilahnya. Dia mencatat kehidupannya. Dia mencatat tentang pengajaran-pengajarannya Yesus. Nah, itu yang dibukukan. Itu maka Injil itu berbicara tentang kehidupan Yesus, Mesias. Itu. Nah, silakan.
John, kau jangan ikut saya, John. Sebentar, Adrian, sebentar. John, kita ini lagi bahas kitab suci loh, John. Antara kitab suci saya, kitab suci kamu. Jangan bercanda kau, Bang John itu nggak mau belajar dia, makanya tersesat. Kita lagi bahas kitab loh ini. John. Pertanyaannya berat ini. Ya, jadi di dalam penyampaiannya memang Yesus menyertakan yaitu roh penolong dalam setiap rasul, yaitu dalam dikatakan sebagai Roh Kudus, yaitu pribadi yang disertakan kepada para rasul untuk menyertai setiap pemberitaan Injil itu. Nah, yaitu tadi kembali ke fungsinya tadi, makanya dikatakan Parakletos tadi, diberikan Parakletos setelah Yesus naik ke surga. Maka tunggulah aku di loteng Yerusalem, ya kan? Nah, mereka mengalami pencurahan roh. Nah, sehingga mereka terbuka, bisa berbahasa, ya kan? Berbahasa lain, nah, orang mengerti dan seperti itu. Akhirnya baru mereka putus kemana-mana, ya kan? Tuh. Ya itu penyertaannya. Nah, berbicara tentang apa itu? Nah, di Roh Kudus berbicara tentang yang mengajarkan itu tadi tentang hikmat, ya. Ada 7 macam tadi tentang hikmat, tentang arti takut akan Tuhan, dan sebagainya. Itu salah satunya. Yang kemudian akan membuahkan hasil, ya kan? Membuahkan hasil kepada 9 buah roh di dalam kehidupan para rasul. Yaitu yang berbicara tentang 9 buah roh, yaitu ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ya, 9, penguasaan diri, dan terakhir. Waduh, aku mau tanya, ya. Iya, kalau si John bukan Arpal, panggilnya terpal. Ya, sembarang kamu panggil John, siapa kok kayak nggak senang terserah. sama Arpal. Nggak boleh gitu, John. Kamu itu ajaran kasih. Nggak boleh. Bang, dia itu nggak tahu kenapa. Katanya ajaran kasih tapi membenci orang. Mungkin dia kenapa sih Bapak cuma bercanda aja sih baper nih. Aduh. Mungkin Roh Kudusnya keluar Pak Bang Red. Kirain benaran. Cuma bercanda baper banget. Kayak cewek aja. Bang, tidak. John, saya mau nanya. Sensi amat sih. John, saya mau nanya ini. Tidak saya. Apakah Paulus akrab dengan ke-12 murid? Ilmunya. Iya. Saya mau turun dulu ini, istri datang ini. Saya juga nih mau rungkatkan ini. Waduh, kau John lari kau. John, apa kau ini John mau lari John? Siap Pak JJ. Ya Pak JJ, makasih Pak JJ ya. Makasih Pak JJ, sehat selalu Pak JJ. Makasih, Tuhan berkati. Yuk kita bubar yuk. Enggak John. Terakhir dari saya. Jangan John. Komalmu masa mau lari kabur? Kurang ngantuk. Iya. Terakhir, bilang tadi saya yang ngantuk sama Bang Wiranto. Terakhir dari saya. Terakhir, nggak ada lagi yang lainnya. Terakhir ya, siapa? Tadi kan saya. Tadi kan mengatakan Pak JJ ya. Jadi 12 rasul itu yang menyampaikan wahyu.
Tuhan gitu kan ya, melalui perantaraannya gitu kan. Ya. Iya kan? Nah, salah satu dari 12 ini adalah Paulus kan, John? Ya, Paulus dipilih Yesus. Ya. Oke, bahkan dia paling banyak kan, John, kitabnya itu sekitar 14. Ya, paling banyak perjanjian baru dia. Ada 14 kitab kurang lebih ya kan. Nah, tapi John, yang saya tanyakan, John, di dalam Korintus 11:17, John, apa itu perkataan Paulus itu sangat meragukan, John, yang katanya itu Korintus 11 ayat 17 yang katanya itu adalah firman dari Allah langsung, tapi dia di situ tertulis dia mengatakan dengan dirinya sendiri, bukan dari. Oke, saya bacain aja, John. Korintus 11:17. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Gimana itu, John? Ya, ini bro. Kalau bro baca dari awal itu, dia menceritakan dia tidak mementingkan diri, artinya dia mau merendahkan diri kepada orang-orang yang dia sampaikan itu. Artinya seolah-olah aku ini sebagai orang bodoh deh, terserah kamu lah kalau aku dianggap bodoh gitu. Jadi dia menganggap diri, dia merendahkan diri sebagai orang bodoh. Ya udahlah gitu, aku orang bodoh. Tapi di situ tegas, John, perkataannya itu, John. Apa ya, yang kamu baca di ayat yang 16 loh. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, diterima aku sebagai orang bodoh supaya kamu pun boleh bermegah sedikit. Jadi mereka tuh menganggap ini Paulus tuh bodoh, makanya Paulus juga ya udah deh gitu. Mereka menganggapku bodoh ya udah. Karena mereka merasa bahwa keselamatan lewat Yesus itu omong kosong gitu. Kematian itu kayak gitu. Jadi harus lihat dari karakter orang Korintus itu loh. Kenapa? Oke, nggak apa-apa disangkal, John. Bukan disangkal. Memang begitu. Baca baik-baik. Ya saya nggak memaksakan kok, John. Saya cuma nanya kok, biasa aja. Kapan Yesus duduk bareng sama? Sabar, ini Witoto belum habis nih. Nggak apa-apa, ya udah bagian saya ambil Arpal, udah ambil Pral. Soalnya terakhir ini. Witoto sudah ya. Bang John. Witoto sudah. Nggak apa-apa. YouTube-mu apa? Oke. Santri nekat. Oke. Udah berapa juta subscriber? Udah banyak kan? Ini saya pertanyaan saya, John. Kapan Yesus duduk ngopi bareng sama Paulus? Apa sih? Itu pertanyaan yang enggak ada ini. Soalnya gini, Bang John. Kok Paulus ya siap. Ya. Kan gini, Bang John. Paulus itu tahu banyak dalam Alkitab tentang Yesus. Makanya saya tanya, kapan Yesus duduk bareng ngopi sama Paulus? Pertanyaannya tuh salah. Bukan pertanyaannya salah. Misalnya gini, saya nggak akan tahu Bang Witoto kalau saya nggak duduk ngopi dulu, ngobrol. Nggak mungkin tahu sedalam itu, ya kan? Gini loh. Paulus itu kan dia belajar ya. Dia belajar sama Rasul Yesus, Rasul-Rasulnya Yesus ya. Petrus, Yohanes. Belajarlah. Kalau gitu Rasul-Rasul kapan dia ngopi bareng sama Paulus?
Ya itu kan kamu baca aja tuh. Paulus Ya bertemu baca di sama mana? Petrus, Ya. Yohanes, pastilah mereka udah cerita-cerita semua tentang Yesus gitu. Masa nggak cerita sih? Apa dia? Padahal mereka sejamannya kapan, Bang Jon? Ya sejaman sama rasul-rasul Yesus mereka, Paulus. Bukannya beda 30 tahun, Bang Jon? Beda apa? Enggak lah. Seangkatan itu sama Yesus masih dapat, Paulus masih dapat. Hanya kan Paulus itu kan membenci orang pengikut Yesus kan, makanya dulu dia pembunuh orang. Nah, kan dia benci, tidak mungkin dia pernah satu duduk ngopi bareng, Bang Jon. Ya kan dia udah bertobat lah, udah berubah, nggak jadi Nah, setelah bertobat, murid-muridnya sudah dibunuh. Sembarangan aja. Coba Bang Jon cari. Ada, bukan murid yang rasul itu, bukan murid-murid yang lain. Ya. Terus muridnya mana? Hanya 12 muridnya Yesus. Iya, murid kan bukan hanya yang 12, ada lagi murid-murid yang lain yang bukan rasul itu. Yang mana rasul? Yang rasul itu, bro, yang 12 rasul itu, sedangkan murid itu di luar rasul-rasul itu. Siap Pak Ucil. Oke, John, terakhir John, penutupan John dari saya terakhir dan darimu udah John. Mau tidur nih. Gini aja closing statementnya, Anda jelaskan definisi ketuhanan menurut John, silakan. Nanti saya juga begitu, silakan John. Ya, ketuhanan dalam Kristen itu artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan juga yang menyelamatkan gitu. Artinya ketika dia menciptakan manusia, dia juga akan menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi dalam iman Kristen bahwa Yesus itu Tuhan. Dia yang menciptakan kita, dia juga yang datang menyelamatkan kita. Seperti itu. Ya, saya tambahkan Pak Wito. Oke. Tuhan yang diciptakan. Jabolnya Brang. Agamamu. Lah. Berarti Yesus diciptakan. Udah, Bang Arpel enggak. Kalau mau nyebrang, kita debat lagi. Kalau mau nyebrang, kita debat lagi. Ini kan udah mau penutupan ya, Bang Jon ya. Gini, Bang Jon, dari saya, Bang Jon. Saya akan tutup diskusi ini dengan membahas satu surat. Ini tentang ketuhanan menurut Islam nih, Jon. Surat ini merupakan inti dari konsep tauhid di dalam Islam, Jon, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Selain makna keesaan Allah, surat Al-Ikhlas juga memiliki kaitannya dengan peristiwa sejarah ketika Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik di Mekah, John, yang mempertanyakan konsep tauhid dan mengajukan berbagai pertanyaan tentang sifat-sifat Allah. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang Tuhan, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu," kata orang-orang kafir Quraisy nih, John, ya, di Mekah nih. Maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Dia lain hal." Makna dari Al-Ikhlas juga tafsiran Imam. Nah, itu Al-Ikhlas, John, yang artinya gini, John, ya. Katakanlah. Bahasa Arabnya juga ya, John, ya, biar lengkap, John. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, John. Oke, segitu aja dari saya, John. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close statement tentang ketuhanan juga. Saya juga. Terima kasih banyak buat semua yang mau. Saya dulu, Bang Jon. Apa lagi kau? Tuhan itu tempat bergantung. Kau pengikut bukan gagal. digantung.
Kau udah menyeberang ini panjang lagi nih sampai sampai pagi lagi nih. Itu tentang ketuhanan, tentang versi saya. Oh jangan nyebrang nanti saya ngegas lagi. Tempat kita berdoa. Kalau saya artinya kita harus menghargai perbedaan ini karena Tuhan itu kita masing-masing ya, hati kita yang menentukan. John, saya berharap John mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditambahkan lagi, jangan ditambahkan lagi. Mengetahui. Saya juga berharap kalian juga percaya Yesus Tuhan gitu loh. Bang John, mustahil, John, mustahil. Mustahil apa? Bang John, ini Bang John, saya Yesus bilang tiada mustahil. Bang John, saya menghargai kemanusiaanmu dan kerohanianmu. Percayalah. Tapi tidak dengan statementmu. Ini apa nih? Jangan dulu. Enggak. Padarba, naik dulu Padarba. Mau tidur. Kenapa mustahil, John? Kenapa mustahil? Apa ini mau tidur nih, Bro? Mau closing nih. Bisa tidur. Kenapa tidur? Di roomnya Witoto aja, di room Witoto aja. Gunanya tidur apa, Bang John? Witoto buka room abis ini ya. Iya, John, sebentar, John. Selamat tidur John. Buat semuanya, Sangcan aja, Sangcan silakan naik supaya bal-bali mereka. Ya udah naikin. Tapi udah malam, mohon maaf udah malam. Besok lagi ya. Ya udah di rumah saya aja. Di rumah saya aja. Dia Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, John.